Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Roliawan. Saya dari mahasiswa Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Trengsewu. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan tentang asuhan keperawatan keluarga pada Tuan S dengan riwayat hipertensi. Nah, tujuan dilakukan asuhan keperawatan atau pendidikan kesehatan ini untuk memberikan kepada keluarga apa sih informasi tentang hipertensi itu. Untuk lebih jelasnya, cek video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Bu, nama saya Lukman Roliawan. Saya mahasiswa Profesi Nurse dari Universitas Muhammadiyah Trengsewu. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang asuhan keperawatan keluarga pada Tuan S dengan gangguan riwayat hipertensi. Nah, tujuan dilakukan penyuluhan kesehatan ini untuk memberikan informasi kepada pihak keluarga apa sih hipertensi itu, penyebabnya, tanda dan gejala, komplikasi, faktor resiko, dan pencegahannya. Nah, waktu untuk penyuluhan kesehatan ini kurang lebih 10 menit ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oh, bersedia. Baik Pak, sebelum melakukan penyuluhan kesehatan ini saya akan mengukur tekanan darah Bapak ya terlebih dahulu. Iya. Namanya kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Santo. Pak Santo. Usianya berapa Pak? 47. 47. Tangan kirinya Pak. Sebelumnya ada gangguan hipertensi nggak Pak? Ada orang tua. Dari orang tua. Tensi pertama berapa Pak ini? Berapa minggu yang lalu? 1 minggu lalu. Berapa itu Pak? 100. 180/100. Iya. Itu yang dirasain apa Pak kira-kira udah? Dari kepala terus ke belakang kepala ini sakit sama tangan kaki semutan. Oh, berarti sakit kepala, tengkuknya sakit sama sering kesemutan. Iya. Saya tensi dulu ya Pak. Iya ya. Tensinya udah turun ya Pak, sekitar 160/80. Iya. Baik Pak, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan. Sebelum melakukan penyuluhan kesehatan, ada yang tahu nggak sih tensi itu apa? Darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Oh iya. Iya Pak. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik melebihi 140 mmHg dan atau tekanan darah diastoliknya melebihi 90 mmHg. Jadi tekanan darah normalnya itu sekitar 120/80 mmHg. Nah, hipertensi ini sering disebut juga dengan the silent killer karena sering tanpa keluhan, jadi tidak sering dirasakan itu loh Pak, seperti itu. Nah, untuk penyebab hipertensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pertama hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer atau esensial umumnya terjadi karena faktor keturunan atau gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, terlalu banyak mengkonsumsi natrium atau garam, stres, malas bergerak, mengkonsumsi alkohol berlebih, dan obesitas. Dan selain itu juga ada pula yang disebut dengan hipertensi sekunder. Penyebab hipertensi pada jenis ini yaitu dengan kondisi medis lain yang menyertainya. Beberapa kondisi medis yang biasa menyebabkan darah tinggi atau hipertensi yaitu sleep apnea, masalah pada ginjal, tumor pada kelenjar adrenal, masalah pada tiroid, diabetes, atau obat-obatan seperti pil KB, obat flu, dekongestan, dan obat penghilang rasa sakit. Nah, untuk selanjutnya itu tanda dan gejala hipertensi. Nah, untuk tanda dan gejala hipertensi itu seperti sakit kepala, pusing berputar, nyeri dada, mimisan, penglihatan berkunang-kunang, terus mudah lelah sama kesemutan pada tangan dan kaki. Nah, yang dirasain Bapak tadi kan seperti sakit kepala kan, terus sama sakit yang di leher,
sama sering kesemutan pada tangan dan kaki. Nah itu diwaspadi ya Pak, itu yaitu tanda-tanda gejala hipertensi. Nah untuk selanjutnya yaitu faktor resiko hipertensi dibagi menjadi dua. Yang pertama resiko yang tidak dapat dimodifikasi, dan yang kedua resiko yang dapat dimodifikasi. Maksudnya dimodifikasi itu bisa dirubah atau tidak dirubah. Nah untuk resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu seperti umur, jenis kelamin, sama riwayat keluarga atau genetik. Nah Bapak tadi kan dari keluarga, berarti itu resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Nah untuk resiko yang dapat dimodifikasi itu seperti kegemukan, obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, dia tinggi lemak, terus konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol berlebih, dan psikososial dan stres. Nah, untuk komplikasi hipertensi sendiri di sini ada 7 ya, Pak. Nah, yang pertama itu bisa menyebabkan penyakit jantung, bisa ke stroke, penyakit ginjal, terus kerusakan pada retina mata yang ada di mata ini, terus penyakit pembuluh darah tepi, terus gangguan saraf, sama gangguan serebral atau gangguan otak. Nah, untuk pencegahan hipertensi sendiri yaitu dengan cara cerdik. Cerdik maksudnya itu singkatan ya Pak Bu. Yang pertama C itu cek kesehatan rutin. Nah itu maksudnya bisa ngecek ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau klinik terdekat. Yang E menyiapkan asap rokok, maksudnya menghindari asap rokok atau berhentilah merokok. Nah untuk yang R itu rajin aktivitas fisik seperti olahraga. Olahraga itu bisa meliputi olahraga jogging di pagi hari atau sore hari, bisa juga bersepeda atau senam. Nah untuk yang D itu diet seimbang. Nah itu bisa mengkonsumsi makanan, buah-buahan dan sayuran, terus protein dan lemak yang baik. Nah juga hindari garam ya Pak Bu. Terus yang I itu istirahat cukup. Nah istirahat cukup ini minimal 7-8 jam per hari. Nah untuk yang K yaitu pengelolaan stres. Pengelolaan stres itu seperti contohnya bisa dengan cara meditasi, bisa dengan cara yoga, ataupun dengan cara kegiatan spiritual lainnya. Nah untuk yang selanjutnya itu atur pola makan Anda dengan cara gula. Yang pertama gula, batasi konsumsi gula kurang dari 50 gram atau 4 sendok per hari. Nah untuk garamnya sendiri, batasi garam kurang dari 5 gram atau 1 sendok per hari. Nah untuk ibunya itu juga dalam memasak kurangi garamnya ya Bu. Terus untuk batasi makanan olahan dan cepat saji itu harus dihindari juga. Nah untuk protein dan lemaknya sendiri, batasi daging berlemak dan minyak goreng, kurang dari 5 sendok makan per hari. Untuk makanan ikan sendiri setidaknya 3 kali per minggu. Nah untuk buah-buahan dan sayuran 5 porsi sekitar 400-500 gram buah-buahan dengan sayuran per hari. Nah untuk 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, ataupun 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Nah untuk selanjutnya tips mengontrol hipertensi di sini ada 9 ya Pak Bu. Yang pertama, ketahui tekanan darah Anda. Tekanan darah normal itu sekitar 120/80 mmHg, itu yang normal ya Pak Bu. Nah untuk yang kedua yaitu kontrol tekanan darah secara teratur, bisa melalui pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit atau klinik, bisa juga itu. Nah yang ketiga, tekanan darah tinggi sering tanpa gejala. Nah ini harus hati-hati ya Pak Bu. Nah untuk yang keempat yaitu tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Yang kelima, pastikan ketersediaan obat di rumah. Yang keenam, obat penting untuk menjaga tekanan darah Anda. Yang ketujuh, minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Yang kedelapan, ketahui efek samping obat yang Anda minum. Dan yang kesembilan, berhati-hati menggunakan obat bebas. Nah untuk yang terakhir yaitu kendalikan hipertensi dengan patuh. Maksudnya patuh itu yang P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Yang A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang T, tetap diet dengan gizi seimbang. Yang U itu upayakan aktivitas fisik dengan aman. Yang H itu hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogen lainnya. Nah itu tadi penyampaian penyuluhan kesehatan dari saya. Nah di sini saya akan mendemonstrasikan
cara penggunaan jus mentimun untuk menurunkan hipertensi. Nah, yang pertama bisa mengambil 1 buah mentimun, lalu dicuci ya Pak Bu. Iya. Nah, setelah itu dikupas kulitnya, setelah itu dipotong-potong. Setelah itu bisa menggunakan blender atau diparut juga bisa ya kalau tidak ada blender. Iya. Setelah itu dimasukkan ke blender, lalu dicampur sekitar 200 mg air. Nah, setelah itu kita saring ampas dan sarinya. Nah, untuk memisahkan ampas dan sarinya itu kita menggunakan saringan. Nah, setelah itu kita ambil sarinya, lalu kita tuang ke gelas. Habis itu kalau misalnya bapak atau tidak suka dengan rasanya, bisa mencampurkan dengan madu ataupun gula. Nah, untuk anjuran minumnya sendiri, untuk penderita hipertensi sendiri bisa dengan cara perharinya itu 2-3 kali per hari. Ya. Untuk pencegahnya itu 1 kali per hari. Nah, coba Pak diminum Pak. Ya. Gimana Pak rasanya? Ya, segar. Oh ya udah. Nah, itu tadi penyampaian penyuluhan dari saya Pak ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi penyuluhan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.